Shalom jemaat kasih oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu yang pertama dan kebaktian yang pertama pada tahun ini. Panggilan ibadah akan diambil dari Mazmur pasal ke-102 ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jemaat kasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan setiap kita di dalam setiap perubahan yang akan terjadi pada tahun hari ini, pada tahun ini kita harus siap. Ya karena selama kita di dalam dunia berdosa, tidak akan ada tahun di mana semuanya akan sepenuhnya baik. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, tahun apapun yang kita jalani, Tuhan adalah tetap sama. Tuhan kepada siapa kita berharap. Sehingga mari kita boleh mengawali kebaktian pertama pada tahun ini dengan keyakinan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita boleh menghadap Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Mari kita boleh beribadah mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kita mengambil saat teduh. Ibadah pertama kita pada tahun hari ini akan kita buka di dalam nama Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati seluruh ibadah kita. Mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Jemaat, mari kita boleh bersama-sama menghadap Tuhan. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari bulan sampai sekarang dan seterusnya. Kita mengaku dosa-dosa kita. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk sekali lagi ya Tuhan, kau masih boleh memberikan 1 tahun lagi di dalam hidup kami, dan kami masih boleh memulai ibadah ya Tuhan pada tahun ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, sebelum kami melanjutkan ibadah kami, sekali lagi kami datang kepada Tuhan, mohon ampun atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan kalau tahun berganti tahun, tapi seringkali kami tetap sama dan kami tidak ada perubahannya. Ampunilah kami ya Tuhan kalau seringkali kami ingin bagaimana segala hal di dalam sekitar kami berubah, bagaimana keadaan menjadi lebih baik. Kami ingin segala sesuatunya menjadi lebih baik, tapi kami merasa kami sendiri sudah cukup baik dan tidak ada keperluan untuk kami menjadi lebih baik. Ampunilah ya Tuhan kesombongan kami. Ampunilah Tuhan kalau kami terlalu mudah cepat untuk puas diri ya Tuhan. Ampunilah kami, dan biarlah Spirit Tuhan boleh mengubahkan situasi kami menjadi
lebih baik. Biarlah Tuhan juga boleh mengubahkan kami sendiri menjadi lebih baik, lebih memuliakan Tuhan. Berkatilah kiranya ibadah pertama kami pada tahun ini. Pakailah setiap kami yang melayani, persiapkanlah setiap kami yang beribadah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Bersyukur kita dapat beribadah kembali di awal tahun 2021. Mari kita mengawalinya dengan satu pengakuan bahwa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pujikan besar setiamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh besar kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ke depan 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal boleh kita imani dan kita yakini bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kita. Berharap dan terus setia kepadanya. Kita pujikan Kaulah satu-satunya. Katakan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sungguh benar bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kita. Kita nyatakan dalam pujian. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. puji Tuhan. Bersama Tuhan memang hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Karena terang Tuhan, firman Tuhan terus mengubahkan kita dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan bagi saya adalah sebuah perjalanan. Perjalanan bersama Allah. Perjalanan bersama Sang Tuhan. Ada dua hal yang harus selalu ada di dalam kita sebagai pengikut Tuhan, yaitu percaya dan patuh. Jadi kita percaya kepada Tuhan dan selalu patuh akan perkataannya. Kita pujikan dan persiapkan hati kita, percaya dan patuh. Dalam firman-Nya, Dia yang
Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga pada tahun ini pun kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biar melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami tidak lagi sama. Biar melalui firman-Mu juga kami diajar untuk boleh percaya dan taat kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, persiapkan setiap kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, kita bersyukur sekali lagi kita boleh memasuki tahun yang baru. Ya, kita bersyukur juga untuk Natal yang boleh kita lewati bersama-sama. Dan sekarang pertanyaannya, setelah Natal lalu apa? Begitu ya. Sehingga saya merasa ada satu tema yang tepat untuk minggu pertama di tahun ini untuk kita merenungkan bersama-sama. Ya, setelah Natal, ya lalu apa? Nah, saudara, untuk ini bolehkah kita bersama-sama membuka dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Ya, 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga hingga ayat yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakan untuk setiap kita. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan meskipun perayaan Natal pada tahun sebelumnya ya bisa dikatakan itu lebih rumit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, begitu ya. Karena kita harus mengadakan secara online, bersyukur kepada Tuhan kalau kemudian semua perayaan boleh berjalan dengan baik. Tapi kalau saya boleh mengatakan ya, serumit apapun ya perayaan Natal yang kita boleh lakukan, bagaimanapun ya, merayakan kedatangan pertama itu mudah ya, atau setidaknya relatif mudah ya, khususnya pada waktu kita membandingkan dengan menantikan kedatangan yang kedua. Ya, sehingga merayakan kedatangan yang pertama itu mudah. Ya, bahkan pada masa Covid pun ya ada sedikit kerumitan, ya tapi tetap kita bisa melakukannya. Tapi seringkali bagi orang percaya menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali itu merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat sulit sekali. Ya, saudara mungkin masih mengingat pada waktu kebaktian Natal, satelit saya mengatakan ya sangat langka loh bertemu dengan orang yang berdoa Yesus segeralah datang. Begitu ya. Kalau hari ini ya orang Kristen bisa mendoakan Yesus segera datang dengan kerinduan sama seperti obat Covid itu manjurlah, begitu ya. Saudara, saya percaya kekristenan akan sangat berubah, kita akan sangat berbeda, bahkan dunia juga akan sangat berbeda. Tapi hari ini kita melihat ternyata tidak gampang ya. Merayakan kedatangan pertama itu satu hal. Menantikan kedatangan kedua itu seringkali jauh-jauh lebih sulit. Dan mengapa sulit? Karena hari ini kita juga harus mengakui sebagai gereja, kita jarang sekali untuk memberitakan mengenai kedatangan kedua. Betul ya? Ya bukan cuman kita jarang mendoakannya di persekutuan doa, ya tapi kalau kita boleh ingat-ingat kapan ya, atau berapa sering ya di dalam gereja saudara mendengar mengenai kedatangan Tuhan Yesus itu dikhotbahkan. Ya, dan saya percaya di gereja manapun juga begitu ya, kitab Wahyu itu adalah kitab yang paling langka ya untuk dieksposisi setiap minggunya. Ya, sehingga saudara di sini kita harus bertanya ya, kenapa? Ya setiap tahun kita merayakan Natal. Ya setiap tahun kita merayakan Jumat Agung. Ya kita mengkhotbahkan Paskah, kita mengkhotbahkan Pentakosta. Ya setiap tahun ada bulan misi, ada bulan keluarga begitu ya. Ada begitu banyak tema. Tetapi kenapa tema mengenai kedatangan kedua ini jarang dibahas? Nah, saudara, pada waktu kita kembali kepada firman Tuhan yang tadi kita bacakan, ya saudara, kita perlu menyadari bahwa jangan-jangan itu bukan kebetulan.
Ya, jangan-jangan bukan kebetulan ya kalau ternyata tema mengenai kedatangan kedua itu sangat jarang dibahas oleh gereja, dan jangan-jangan penyebabnya ya saudara karena kita jangan-jangan tanpa sadar sudah jatuh atau mungkin sudah malu terhadap ejekan dari dunia ini. Tadi saudara pada waktu mendengar firman Tuhan mengatakan apa? Ya, 2 Petrus pasal ketiga ayat yang ketiga mengatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek ya dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ada apa? Ada pengejek. Pengejek itu sukanya apa? Ya sukanya mengejek karena dia namanya pengejek. Tapi yang saudara perlu perhatikan baik-baik, yang mereka ejek itu apa? Nah, saudara, yang menarik di sini ternyata yang mereka ejek itu bukan Allah satu kok tiga ya. Orang Kristen tidak masuk akal ya percaya Allah Tritunggal. Ternyata bukan itu ya. Ternyata juga bukan mana bisa Allah mempunyai anak. Yesus kok anak Allah. Ternyata bukan. Ya, ternyata di sini ya. Yang firman Tuhan minta kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu pengejek itu mengatakan mana Yesus katanya datang lagi. Ya, di mana janji akan kedatangannya. Sehingga saudara di sini kita melihat ya, ternyata bukan cuman pada zaman ini. Ya, dari sejak gereja mula-mula kita melihat sudah ada pengejek-pengejek dan yang menjadi sasaran ejekannya adalah mana. Kamu percaya Yesus akan datang, buktinya itu mana? Ya saudara, ya novel terakhir yang saya baca yang memberikan ejekan mengenai hal ini itu adalah Dan Brown. Ya, di dalam novelnya Angel and Demons, bukan yang Da Vinci Code begitu ya, tetapi yang Angel and Demons, malaikat dan iblis yang juga sudah difilmkan. Dia mengatakan apa? Heran ya, umat Allah ini ya, sudah nunggu 2000 tahun kok tidak sadar-sadar. Ya, ngerti maksudnya ya? Maksudnya adalah saudara dan saya mestinya ya pintar sedikit begitu loh. Ya, nunggu 2000 tahun gak datang-datang, kok ya masih nunggu, gak sadar-sadar, kurang pinter ini. Begitu ya. Dan saudara di sini kita melihat ternyata dari sejak abad yang pertama, begitu ya, pengejek-pengejek itu sudah ada. Bukan cuma baru tahun yang ke-2000 dan ejekannya. Saudara jangan-jangan membuat itu yang membuat kita sebagai orang Kristen jadi agak enggan ya. Atau sungkan atau malu berbicara mengenai kedatangan yang kedua. Nah, saudara kita perlu menyadari di sini ya, yang namanya ejekan itu bukan hal yang sepele. Ya dunia atau iblis ya itu tidak gampang-gampang menganiaya orang Kristen. Ya tapi di sini kita melihat seringkali iblis tidak mudah putus asa. Ini yang kita mesti belajar satu hal. Sehingga pada waktu dia tidak bisa seenaknya menindas orang Kristen, dia bisa menggertak. Dan satu lagi, dia bisa memakai ejekan. Dan pada waktu kita tidak siap ya, ejekan itu bisa mematikan. Betul ya? Ya, seperti yang saya pernah cerita ya, saya lahir itu tidak genap 9 bulan di perut mama. Ya, 8 bulan itu sudah lahir. Ya, sehingga pada waktu lahir, kondisinya itu kurus ya, susah makan. Ya, karena memang belum sempurna mungkin ya. Ya, sehingga makan apa tumpah begitu ya. Sampai saya umur 3. Ya, saya punya adik kemudian umur 1. Ya akhirnya saya dibawa ke seorang dokter. Ya dia kasih mama saya itu obat makan. Dan karena pas pada waktu itu, ya adik saya juga sedang sakit. Ya sehingga kemudian saya dititipkan oleh pembantu. Mama cuma kasih pesan, kasih obat makan ini 3 kali sehari. Ya, setelah 1 minggu dilihat, ternyata obat makan itu mestinya 1 kali 1 hari. Begitu ya, saya dikasih itu 3 kali 1 hari dan sejak itu begitu ya, wah seperti bumi dan langit. Ya, langsung mau makan terus dan karena orang tua sudah 3 tahun, anak tidak bisa makan. Ya begitu anak mau makan apa juga dikasih makan ya. Sehingga dari sangat kurus saya menjadi sangat gemuk. Begitu ya. Sehingga saudara saya masih ingat ya khususnya pada waktu SMP ya. Teman-teman itu mengatakan apa? Ya saya masih ingat begitu ya, gede bombong, tahu gede bombong ya, begitu ya. Itu artinya fisiknya besar tapi tidak bisa apa-apa itu.
Ya puji Tuhan akhirnya setelah besar itu ya agak bisa apa-apa begitu ya. Ya tapi ya saudara itu namanya ejekan. Ya ejekan itu artinya adalah betul-betul satu sikap yang kurang ajar. Ya bukan cuma sekedar kita membicarakan dari belakang begitu ya. Bukan cuma sekedar kita menyindir tapi di depan orang yang bersangkutan. Begitu ya. Kita bersikap kurang ajar dengan tujuan yang memang mempermalukan. Ya tidak ada tujuan yang lain. Ya, tujuannya adalah mempermalukan begitu ya, dan seringkali itu dampaknya bukannya tidak ada. Ya sehingga saudara, apakah hari ini ya kita tidak lagi berbicara mengenai kedatangan kedua karena takut diejek ini, jangan-jangan 2000 tahun ya kok gak ngerti-ngerti, ya kok gak kapok-kapok, ya kok gak belajar dari pengalaman 2000 tahun itu kurang lama apa. Ya, sehingga kenapa gereja tidak banyak berbicara mengenai kedatangan yang kedua? Saudara, apakah kita sudah jatuh kepada ejekan dunia? Atau yang kedua, yang bahkan lebih berbahaya, jangan-jangan kita sudah jatuh kepada godaan dunia. Perhatikan, sekali lagi firman Tuhan mengatakan apa? Ya di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ya dikatakan pengejek-pengejek itu adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Nah, saudara, ini penting. Dan ini yang membuat kita harus berhati-hati. Ya, kenapa orang-orang itu mengejek? Ya, mengapa orang-orang itu mengejek? Ternyata di sini kita melihat mereka bukan cuma sekedar ingin mempermalukan, ya, tapi di balik itu ada satu motif yang lebih berbahaya. Yaitu mereka ingin mengingatkan kita atau menyadarkan kita tidak ada kedatangan kedua kok. Buat apa terlalu jaga? Ya buat apa terlalu ngoyo begitu ya? Terlalu sungguh-sungguh di dalam kehidupan kekristenan. Sama. Begitu ya. Sehingga di sini kita melihat ejekan yang berbahaya bukan cuma sekedar ejekan itu bisa mempermalukan, tapi itu seringkali satu cara yang banyak dipakai oleh dunia ini untuk menyesatkan anak-anak Tuhan, dan ternyata bukan cuma remaja pemuda yang bisa dengan mudah disesatkan melalui ejekan, jangan-jangan orang Kristen dewasa pun juga sama loh. Betul ya? Caranya iblis selalu sama kan? Begitu ya. Cowok ya tidak pernah ngerokok ya, gitu menyebut diri cowok ya. Waduh, remaja Kristen itu bisa goncang itu. Betul ya? Cowok ya, tidak pernah lihat gambar-gambar seperti ini. Itu cowok ya. Begitu ya. Kamu ini sehat enggak sih? Ya usia sekian kok masih belum pernah melakukan hubungan dengan lawan jenis. Normal enggak ya? Saudara bisa membayangkan? Begitu ya. Kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita dengan baik, dampaknya itu apa? Karena ejekan itu mematikan. Ya karena orang itu tidak suka diketawakan dan tidak suka diketawakan rame-rame. Amin. Ya sehingga itu kenapa berbahaya sekali. Ya itu yang kita sebagai orang tua sangat takut kan? Betul ya? Kita sangat takut kan kalau anak-anak kita jatuh kepada pergaulan yang salah, ya karena kita tahu pada waktu seorang anak itu diejek dan dia tidak siap, dia bisa jatuh kepada satu tindakan yang salah. Sehingga saya harap di sini ada pemuda remaja yang boleh menyaksikan, saudara mesti hati-hati ya. Ketika ejekan itu datang, saudara jangan gampang menyerah. Saudara harus tahu di balik ejekan itu siapa dan tujuannya apa. Tapi sekaligus izinkan saya juga mengatakan kepada papa mama, bukan cuma kepada anak-anak, ya bahkan mungkin kepada engkong dan emak juga ya. Sejauh mana kita menyadari, ya seringkali dunia ini memakai cara yang sama. Ya, bukan cuma untuk mempengaruhi anak remaja dan anak pemuda, tapi seringkali juga untuk mempengaruhi kita tidak lagi menantikan kedatangan Tuhan. Dan perhatikan, orang yang cuek terhadap kedatangan Tuhan, ya seringkali hidupnya itu tidak akan bisa berbuah seperti apa untuk Tuhan. Betul? Ya, sehingga itu kenapa ini sangat penting. Ya, itu kenapa setiap tahun kita merayakan Natal, tetapi setelah Natal, ya sudah. Begitu ya, setelah Natal ya lewat. Kenapa? Ya karena kita hanya merenungkan kedatangan pertama. Kita jarang baik-baik memperhatikan kedatangan yang kedua. Sehingga saya rindu di awal tahun ini kita akan melakukan 4 kali eksposisi ya. Ya sebelum kita akan masuk kepada Prapaskah. Ya belum apa-apa nanti sudah Prapaskah ya. Tapi sekali lagi ya, kenapa padahal baru Natal Paskah loh. Begitu ya, kok sepertinya orang Kristen tidak berubah. Ya karena kita tidak banyak memikirkan mengenai kedatangan kedua.
Ya, sehingga setelah Natal, sebelum Prapaskah, bolehkah kita baik-baik merenungkan mengenai kedatangan kedua, supaya jangan Natal berlalu begitu saja, belum apa-apa sudah Jumat Agung dan Paskah, yang setelah itu juga berlalu begitu saja. Ya, sehingga kita akan tahap demi tahap ya, mengeksposisi 2 Petrus pasal yang ketiga, ya, supaya kita tahu apa yang firman Tuhan katakan berkenaan dengan kedatangan yang kedua. Nah, saudara, pada hari ini saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama satu hal saja. Ya, apa dasar dari dunia ini ketika mereka membodoh-bodohkan kita, ya, karena menantikan kedatangan kedua. Ya, dasar mereka itu apa? Alasan mereka itu apa? Ya, ini penting. Ya, karena hari ini saya khawatir, begitu ya, kita sedikit banyak sudah termakan oleh alasan ini. Ya, sehingga itu kenapa kita merasa segala sesuatu perlu berubah. Ya, harap virus corona ini berlalu, tapi saya ya seperti ini juga jabuk tuh, begitu ya. Sudah lumayan baik. Ya, karena jangan-jangan ya kita juga sudah jatuh kepada apa yang menjadi alasan mereka. Apa alasan mereka? Ya, untuk mengejek ya orang Kristen yang masih menantikan kedatangan kedua. Alasan mereka itu sebetulnya satu. Ya, di ayat yang keempat dikatakan apa? Ejekan mereka itu apa? Di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia dijadikan. Nah, setelah perhatikan baik-baik, ini adalah dasar. Ya, alasan dari ejekan mereka. Kenapa bagi mereka bodoh ya, orang Kristen masih menantikan Yesus datang, kemudian perubahan besar akan terjadi, penghakiman yang terakhir, langit dan bumi yang baru, begitu ya. Kenapa bagi mereka itu layak untuk ditertawakan? Ya, karena mereka mengatakan dari dulu sampai sekarang loh, dunia ya kayak begini. Begitu ya. Dari dulu sampai sekarang dunia itu ya sama. Ya, sehingga saudara kita perlu memikirkan baik-baik ya. Ya, jangan-jangan apa yang membuat kita tidak merasa perlu berubah, begitu ya, disuruh lebih giat ya enggak mau ya. Karena kita pikir ya sama kok. Ya dunia ya seperti ini. Ya dari dulu sampai sekarang selama-lamanya ya begini. Matahari terbit di timur, ya terbenam di barat, begitu ya. Satu tahun itu 365 hari, 1 bulan 30 atau 31 hari. Begitu ya, 1 hari 24 jam ya seperti ini. Begitu ya. Saudara, apakah ini juga yang mendasari keyakinan kita? Ya kita hidup seolah-olah Allah itu tidak ada. Ya kita hidup ya hidup ini seperti ini. Begitu ya. Sehingga itu kenapa kita tidak perlu merasa untuk berubah secara lebih lanjut. Ya kita merasa naif atau kita mungkin merasa terlalu fantasi ya untuk kemudian Yesus datang kedua kalinya, langit dan bumi yang baru, penghakiman yang terakhir, situasi akan sepenuhnya baru. Apakah mungkin karena kita terlalu lama tinggal di antara dunia yang mengatakan ya dunia dari dulu sekarang selama-lamanya seperti ini, akhirnya kita juga mempunyai keyakinan yang sama tanpa kita itu sadari. Ya, sehingga hari ini kita akan melihat ya bagaimana firman Tuhan mengatakan salah. Ya, yang orang yang mengatakan dunia itu dulu sekarang selama-lamanya itu salah. Kenapa kok salah? Ya, kenapa orang yang mengatakan bahwa dunia dulu sekarang selama-lamanya itu salah? Ya, bukankah realitanya sepertinya begitu ya? Ya tahun lalu ada virus corona, nanti kan ada penyembuhnya. Begitu ya, dan nanti sekian waktu kemudian, harap tidak cepat-cepat, tapi ya sekian waktu kemudian, tidak tahu mungkin 100 tahun lagi, mungkin dia kalau Yesus belum datang, pandemi yang baru akan datang, nanti juga ada vaksinnya lagi. Ya, terus nanti juga lama datang lagi pandemi, nanti juga ada vaksinnya lagi. Loh Pak, kan betul ya, dunia dulu sekarang selama-lamanya itu sama. Gitu ya, tidak ada bedanya, ya sudah begini, ya lahir, besar, mati. Begitu ya, sebelum mati punya anak, ya kemudian anak itu besar, mati, ya sebelum anak kita mati punya anak lagi, lahir, besar, mati. Ya hidup itu ya seperti ini. Saudara, firman Tuhan mengatakan tidak. Ya sekedar tidak, bukan cuma sekedar karena kita beriman pasti tidak Yesus akan kedua kali, tidak. Ya karena sejarah memang menunjukkan dunia itu tidak dulu sekarang selama-lamanya sama. Kok bisa?
Saudara, hal yang pertama yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya saudara, orang-orang ini mengapa mengatakan bahwa dulu, sekarang, selama-lamanya sama? Ternyata bukan karena mereka itu kritis kita yang terlalu naif. Tidak. Tapi kenapa orang bisa mengatakan dulu, sekarang, selama-lamanya sama? Ternyata bukan karena mereka kritis, berpikir jernih. Kita yang pokoknya percaya, tidak masuk akal. Tidak. Tapi firman Tuhan mengatakan karena mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit itu telah ada sejak dahulu kala. Maksudnya apa? Berarti firman Tuhan mau mengingatkan kita akan kejadian pasal yang pertama. Kenapa dunia tidak benar kalau dikatakan dulu, sekarang, selama-lamanya sama? Karena pernah ada waktu di mana dunia itu tidak ada. Betul ya? Sehingga firman Tuhan mengatakan oleh firman, ya dunia itu diadakan sejak dahulu kala atau pada dahulu kala. Ini mengingatkan kita ya pada kejadian pasal yang pertama. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti langit dan bumi sebelum diciptakan oleh Allah ya tidak ada. Ya, sehingga jangan pikir matahari dari dulu, sekarang, selama-lamanya dari timur kemudian terbenam di barat. Ya enggak, karena ada waktunya di mana matahari itu tidak ada. Apanya yang mau dari timur kemudian terbenam di barat. Dan saudara, ini sedikit ya kita boleh berbicara mengenai penciptaan. Ya, karena menarik pada waktu kita membaca dari 2 Petrus pasal yang ketiga. Dikatakan apa? Di ayat yang kelima. Ya, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit itu ada pada dahulu kala dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Nah, saudara, ini menarik ya. Karena tadi saudara membaca di dalam Kejadian pasal pertama yang kedua dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, saudara, kita perlu tahu terlebih dahulu ya, Alkitab itu bukan ditulis untuk memberikan kepada kita tahapan-tahapan penciptaan secara mendetil. Ya, Alkitab bukan buku IPA. Ya, Alkitab juga bukan geologi, gitu ya, juga bukan kitab geografi, begitu ya. Ini adalah firman Allah ya, sehingga tidak dimaksudkan untuk memberikan detail situasi kondisi lapisan bumi itu seperti apa, tidak. Tapi satu hal yang menarik kalau kita melihat ya, heran ya. Ternyata memang yang namanya air itu banyak. Ya, tubuh kita itu ternyata 60-70% itu air. Dan dunia kita ternyata itu juga 70% itu adalah air. Ya, sehingga manusia dikatakan bisa tahan tidak 3 minggu itu tidak makan. Ya, tetapi kalau tidak minum itu hanya 4-7 hari kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, ternyata air itu merupakan satu unsur yang sangat penting di dunia ini. Ya, sehingga kita melihat kaitan ya antara Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dengan 2 Petrus 3 ayat yang kelima. Ya, ketika Allah menciptakan dunia ini ternyata melalui tahapan. Ya, awalnya Allah menciptakan dunia ini masih belum berbentuk. Air itu di mana-mana. Begitu ya, sehingga kemudian Allah mulai memisahkan. Ya, Allah mulai memisahkan air di atas dan air yang di bawah. Sehingga ada ruang kosong, begitu ya, yang hari ini saudara bisa tempati. Ya, Tuhan memisahkan air yang di atas, cakrawala dengan yang di bawah. Kemudian yang di bawah pun Tuhan mengumpulkan air itu menjadi satu, menyisakan tanah kering. Ya, di mana hari ini yang namanya manusia dari dulu sampai sekarang itu hidup di atas yang namanya tanah kering. Sehingga itu kenapa Petrus mengatakan bumi ini dari air, ya berasal dari air, keluar dari air, maksudnya itu. Ya, sehingga awalnya itu air di mana-mana Tuhan mulai menata, memisahkan air di atas dan di bawah, memisahkan juga lautan dan tanah kering. Ya, sehingga di sini kita melihat betapa naifnya ya orang yang mengatakan dunia dulu, sekarang, selama-lamanya sama. Apalagi ya orang beragama, apalagi ya orang Kristen.
Ya, yang bisa berpikir bahwa dunia selama-lamanya sama. Dan saudara baca Kejadian itu apa langsung mulai Kejadian 3. Begitu ya. Karena Petrus mengingatkan yang ngomong seperti itu sengaja tidak mau tahu. Ya, sehingga mereka bisa mengatakan dunia itu selama-lamanya sama. Mereka lupa atau sengaja melupa-lupakan ya, bahwa pernah ada waktu di mana dunia ini tidak ada. Bahkan kalau kita boleh masuk lebih dalam sedikit, pernah ada waktu di mana waktu itu tidak ada. Ya, sehingga hopefully ya, tidak ada orang alien yang masih dengan polos bertanya, Allah ada sejak kapan? Begitu ya, yaitu pertanyaan yang sepenuhnya salah. Karena kapan itu ada sejak Allah menciptakan. Begitu ya. Demikian juga jangan tanya Allah di mana, begitu ya. Karena di mana itu juga baru ada pada waktu Allah menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sehingga kenapa ya begitu salahnya kalau kita sebagai orang percaya mempunyai keyakinan dunia akan dulu sekarang selamanya sama. Karena dunia ini pernah tidak ada. Begitu ya. Pernah ada masa di mana dunia ini tidak ada, bahkan waktu itu tidak ada, sampai kemudian pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini yang pertama. Ya, sehingga dunia tidak selamanya sama. Ya, karena dunia ini mempunyai awal. Dan bukan cuma sekedar dunia ini pernah tidak ada. Tapi juga saudara, sejauh mana kita yang tahu perjanjian lama sedikit-sedikit. Begitu ya, mestinya kita juga tahu bahwa dunia ini hampir atau nyaris pernah menjadi tidak ada. Nyaris. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6. Bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ingat ya cerita Nuh. Ya, ingat cerita mengenai air bah yang dimana dunia ini bisa dikatakan hampir musnah. Ya, bersyukur Allah masih boleh mengingat kita, gitu ya, berbelas kasihan kepada kita. Dikatakan apa? Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-7 ayat 19 dan 21. Dikatakan apa? Ketika air Tuhan menurunkan air bah itu. Air itu sangat hebatnya, bertambah-tambah, meliputi bumi. Dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak, binatang liar, segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi. Serta semua manusia kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, saudara, ini kita harus memperhatikan baik-baik. Allah yang menciptakan juga adalah Allah yang bisa menghukum. Allah yang bisa mengadakan juga adalah Allah yang bisa membinasakan. Dan di sini yang membuat saya merenung lama ya. Allah bisa pakai sarana yang sama. Ya. Jadi Allah bisa memakai air ya untuk memberikan kehidupan. Ya, memainkan peran yang penting di dalam kehidupan manusia. Allah juga bisa memakai air untuk membinasakan manusia. Ya, sehingga harap saudara jangan bosan kalau saya mengatakan ya bahwa saya menjawab jemaat yang bertanya, Pak, kalau gitu enak ya, sekali selamat tetap selamat, kita boleh sembarangan saja. Mestinya saudara sudah mulai hafal ya. Jawabannya apa? Ya coba saja. Begitu ya. Kalau saudara pikir Tuhan itu bodoh ya, salah ya, salahnya sendiri. Ya kasih DP kok 90%. Ya, sehingga kemudian sudah tidak bisa lari ya karena DP-nya itu terlalu banyak begitu ya. Ya saudara silakan coba. Ya, dan saudara firman Tuhan mengatakan enggak loh. Tuhan bisa memakai berkat-Nya pada waktu saudara berbuat apa yang salah, berkat Allah itu bisa mendatangkan apa yang tidak baik untuk kita. Saudara jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya, jangan kita berpikir Allah itu baik kok. Ya, Maha Pengampun, Maha Penyayang, betul. Karena kalau enggak kita sudah tidak ada di sini. Ya, Nuh bahkan tidak akan lolos begitu ya. Tapi saudara jangan berpikir bahwa Allah yang Maha Pemurah begitu ya adalah Allah yang tidak tahu bagaimana untuk menyatakan keadilan dan bahkan penghukuman. Ya, apa yang menjadi masalah dari orang pengejek-pengejek tadi bukan cuma mereka lupa bahwa dunia yang diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, tapi mereka juga lupa ya bahwa dunia ini nyaris pernah binasa oleh hal yang sama yang memberikan banyak peran terhadap kehidupan dunia ini, air. Ya, sehingga Allah bisa memelihara dengan air.
Allah bisa membinasakan dengan air. Dan ayat ini mengingatkan kita ya, kita itu siapa ya di hadapan Tuhan. Ya, bukan cuma sekedar kita ini kesulitan menghadapi virus. Saudara pernah menyadari enggak? Air itu bahaya. Meskipun kelihatannya dibandingkan api itu kurang bahaya. Betul ya? Hari ini saudara dan saya pasti tidak akan main api kan, tapi sering main air kan. Air itu kan kelihatannya tenang begitu ya, bisa dipok cepok juga enggak apa-apa begitu ya. Ya sehingga banyak orang takut main api, takut anaknya main api ya. Tapi kalau air ya bisa berenang kok, bisa diajari berenang. Dan air itu sangat indah sekali kan. Ya saudara kalau pernah melihat tayangan mengenai Nusa Penida begitu ya, wah itu luar biasa ya. Kalau di syuting dari drone begitu ya, wah itu sungguh-sungguh luar biasa indah, sungguh-sungguh bisa membuat kita wow, bahkan sekalipun kita belum sampai sendiri di sana. Ya, ini luar biasa loh. Ya, sehingga air itu sepertinya tidak berbahaya. Tapi saudara, sejauh mana saudara tahu ya? Sejauh mana kita menyadari ya bahwa hari ini air itu bisa mendatangkan apa yang baik karena Allah itu yang mengendalikan. Ya, sejauh mana saudara tahu bahwa air itu sudah suatu dunia yang kita sebetulnya manusia masih sangat-sangat asing. Ya, masih begitu banyak hal di dalam hal yang namanya air yang ternyata atau yang namanya laut yang manusia itu belum bisa selami atau gali. Pernah dengar kalimat yang mengatakan kita lebih tahu alam semesta daripada laut? Begitu ya. Kalimat itu dalam satu pengertian itu benar ya. Karena sampai hari ini kita sudah bisa mendaratkan 12 orang itu ke bulan. Ya, sampai hari ini ya, manusia bisa mendaratkan 12 orang ke bulan. Ada yang tahu berapa jumlah orang yang pernah sampai di dasar laut yang paling dalam? Begitu ya, itu adanya di Mariana Trench ya. Trench itu tiba-tiba saya lupa ya, Palung. Begitu ya, Palung Mariana. Ya, itu di dekat antara Jepang dengan Filipina. Ya, di Palung Mariana itu ada satu lembah yang paling dalam. Itu namanya Challenger's Deep. Begitu ya. Berapa orang menurut saudara ya yang pernah sampai ke Challenger's Deep? Ya, itu adalah yang paling dalam dari permukaan bumi yang kita tahu. 3. Begitu ya. Sehingga 12 orang, kita manusia bisa mendaratkan 12 orang ke bulan. Ya, baru 3 orang itu bisa mencapai Challenger's Deep. Ya, itu bagian laut yang paling dalam. Salah satunya itu adalah James Cameron. Ya, itu yang membuat film Avatar dan Titanic. Begitu ya, dia rupanya memang cinta air sih ya. Ya, sehingga cocok untuk jadi sutradaranya Titanic ya. Dia dengan dana sendiri ya, masuk sampai paling dalam itu sekali perjalanan itu $10 juta. Ya, karena saudara jangan pikir, wah kalau ke angkasa susah memang ya. Kalau ke laut tinggal renang. Enggak. Ya, karena di dasar itu ya, di dasar laut tadi itu Challenger's Deep itu dalamnya 11 kilo. Ya, Everest itu tingginya 9 kilo. Ya, sehingga kalau Everest itu dimasukkan ke dalam Challenger's Deep tadi ya, masih ada sisa 2 kilometer. Begitu ya. Dan tekanan air ya 11 km itu seperti kalau 50 pesawat jet itu ditumpuk di atas saudara. Wah, itu gak gampang ya. Ya, membuat perlengkapan yang memungkinkan manusia itu masuk sedalam itu. Itu sesuatu tantangan yang besar sekali dan bukan cuma itu ya. Gelapnya itu luar biasa. Ya, sehingga kalau ruangan gelap, saudara nyalakan lampu terang. Tetapi kalau ada kabut, ya, saudara perlu lampu yang lebih khusus. Nangkep ya? Ya, sehingga kalau bukan cuma sekedar gelap, tapi gelapnya itu ada kabut, saudara perlu lampu yang khusus. Nah, ini bukan cuma sekedar gelap kabut ya, ini gelap air. Ya, 11 km itu matahari pun tidak bisa menjangkau. Sehingga saudara, sejauh mana kita menyadari ya, manusia itu begitu lemah. Ya, dan kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saudara, air itu bisa menghancurkan kita jauh lebih cepat daripada virus. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan apa?
oleh firman Allah, kita hari ini terpelihara sampai pada waktunya Yesus datang kedua kali dan dunia ini akan dihakimi oleh api. Ya, hal ini akan kita lihat di dalam pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Tapi bolehkah hari ini saudara dan saya mulai menyadari, salah ya kalau kita menganggap bahwa dunia ini dari dulu, sekarang, selama-lamanya itu sama. Tidak. Karena dunia ini pernah tidak ada. Begitu ya. Dan dunia ini nyaris tidak ada lagi. Dan satu hari nanti ke depan, dunia ini tidak akan ada lagi seperti sekarang. Ya, karena Yesus akan datang. Ya, firman Tuhan menjamin tidak akan air membinasakan kita. Amin. Dan saudara juga boleh yakin kok, tidak akan virus ini membinasakan kita. Kita baru dengar sekarang ya, ada varian yang baru, celaka ini. Bagaimana ini? Ya, varian yang lama aja masih baru akan coba divaksin, sudah muncul varian yang baru. Bagaimana ini? Tapi firman Tuhan menjamin kita, dunia ini tidak akan dibinasakan oleh air. Dunia ini juga tidak akan dibinasakan oleh virus. Dunia ini tidak akan dibinasakan oleh bakteri. Begitu ya. Tapi dunia ini pada waktunya akan dibinasakan oleh api. Ya, sehingga saudara, bolehkah pada kesempatan yang pertama setelah kita baru saja meninggalkan Natal, kita boleh bertanya, setelah Natal itu apa? Dan bolehkah sebagai orang percaya kita mengamini kedatangan yang pertama itu hanya menunjukkan kedatangan kedua itu pasti akan terjadi. Ya, sehingga bagaimana saudara dan saya hidup? Apakah kita hidup seperti para pengejek yang mengatakan dunia ya seperti ini. Dari dulu sekarang selama-lamanya sama. Padahal kita tahu cerita kejadian. Kita juga tahu cerita mengenai air bah. Apakah kita seperti orang dunia yang mengatakan Tuhan itu cuek-cuek. Ya, sehingga kamu juga seperti Tuhan juga tidak peduli. Ataukah kita kembali kepada firman Tuhan, kita melihat segala sesuatu berasal dari Allah. Tapi Allah yang menciptakan segala sesuatu, dia juga berkuasa untuk membinasakan segala sesuatu. Dan kalau sebentar kita akan bersama-sama merenungkan atau menerima perjamuan kudus. Bolehkah ada satu bagian ya firman Tuhan yang biasanya dibacakan setiap atau sebelum kita menerima perjamuan yang kita boleh ingat baik-baik? Bagian itu mengatakan apa? Bagian apa? Yaitu bagian yang mengatakan engkau setiap kali engkau meminumnya, ya engkau memberitakan kedatangan Tuhan, memberitakan kematian Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Sehingga biarlah kedatangan kedua jangan pernah kita lupakan. Dan bolehkah kita yang merayakan kedatangan pertama, kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami dan memperingatkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan kalau kami menyebut diri sebagai orang percaya. Kami sudah membaca firman-Mu, kami tahu cerita-cerita perjanjian lama, cerita-cerita dalam kejadian. Tapi ampunilah kami kalau seringkali kami mungkin sudah termakan oleh ejekan-ejekan dunia ini ya Tuhan. Sehingga kami tidak lagi menantikan kedatangan Tuhan. Karena kami meyakini bahwa dunia ini dulu sekarang selama-lamanya akan seperti ini. Padahal firman Tuhan mengatakan tidak demikian adanya. Biarlah firman Tuhan boleh mulai membangunkan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh mulai menyadari bahwa dunia ini ada karena Engkau yang mengadakannya. Dan Engkau yang mengadakannya, Engkau juga yang berhak dan berkuasa untuk menghakiminya ya Tuhan. Dan biarlah kami yang sudah boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan, kami tidak hidup secara sembarangan. Seolah-olah Allah tidak ada. Seolah-olah tidak ada hakim atas alam semesta ini. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar. Dan biarlah sekali lagi Tuhan juga boleh terus menyadarkan setiap kami. Demikian juga ya Tuhan, biarlah pada tahun ini kami boleh mempercayakan tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, ya kami masih harus menghadapi tantangan-tantangan selama di dunia ini. Kuatkan kami untuk menghadapinya ya Tuhan. Tapi jika Tuhan memberikan kepada kami kelepasan, biarlah kami boleh mengingat siapa yang boleh melepaskan kami. Dan biarlah kami boleh mengingat ya Tuhan, bagaimana kami boleh membalaskan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Berdoa sekali lagi juga untuk jemaat-jemaat kami di dalam tahun yang baru ini ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Saudara, bersyukur pada kesempatan kali ini kita boleh bersama-sama merayakan perjamuan kudus, ya, suatu sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, karena Tuhan tahu ya kita manusia kalau cuma dengar itu seringkali tidak mempan, begitu ya. Sehingga melalui perjamuan kudus Tuhan mengaminkan apa yang kita dengar oleh firman-Nya. Ya, firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan itu sendiri. Ya, sebab itu firman Tuhan mengatakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, sehingga bolehkah pada waktu sebentar kita akan bersama-sama menikmati roti dan anggur. Kita bukan cuma mengingat yang di belakang. Yesus sudah mati ya tubuhnya sudah terpecah. Ya, bolehkah pada waktu kita menikmati perjamuan kudus, kita mengingat firman Tuhan mengatakan, kamu yang makan roti dan minum cawan ini, ingat, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan Ia pasti akan datang. Ya, sehingga perjamuan kudus bukan cuma sekedar suatu rutinitas, ya suatu sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Itu kenapa mari kita yang boleh menerimanya, kita boleh mempersiapkan diri baik-baik, ya, sehingga perjamuan kudus bukan menjadi sesuatu kecelakaan bagi kita, tapi sungguh-sungguh boleh menjadi suatu berkat yang mempersiapkan kita menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau kami sebentar akan menerima perjamuan kudus yang bukan hanya mengingatkan bahwa Engkau pernah mati ya Tuhan bagi setiap kami. Tubuhmu pernah terpecah dan darahmu pernah tercurah. Tapi juga mengingatkan kami bagaimana Engkau yang mati, Engkau bangkit, Engkau naik ke surga dan Engkau akan datang untuk yang kedua kali. Persiapkan hati setiap kami akan menerima meja perjamuan supaya kami menyadari ya Tuhan, kami bukan hanya mengenang Allah yang sudah pernah datang, tapi kami harus siap untuk menyambut Allah yang akan datang untuk kedua kalinya. Dan biarlah Roh Kudus boleh memakai perjamuan kudus untuk boleh menguatkan iman kami, menjauhkan kami daripada ejekan-ejekan dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk pengampunan dosa. Makanlah sebagai peringatan akan aku. Setelah itu Dia menaruh roti, dan Dia mengambil cawan yang berisi anggur, dan Dia mengatakan, inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Ambillah, minumlah sebagai peringatan akan aku. Nah, saudara, pada waktu ibadah Natal kemarin kita merenungkan satu ayat yang berbunyi, ya, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya, ya, lahir dari seorang perempuan, takluk kepada hukum Taurat untuk menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat. Dan Yesus menggenapkannya dengan mati dan bangkit, dan kemudian naik ke surga yang kita akan sambut bersama-sama. Sehingga bolehkah melalui perjamuan ini kita boleh mengingat Dia yang akan datang. Kepada saudara, sebelum dibagikan roti dan anggur, mari kita boleh bersama-sama mengambil roti. Mari kita boleh mengangkat roti kita. Kita boleh mempersiapkan hati untuk kita boleh menerimanya. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama-sama dengan saudara seiman, dengan pengertian yang benar, dengan ucapan syukur dan dengan penantian akan Tuhan yang akan datang kedua kali. Mari kita boleh menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita boleh menerimanya bersama-sama. Mengambil cawan yang berisi anggur yang sudah kita persiapkan.
Mari sekali lagi, dengan ucapan syukur, dengan iman, dengan pengharapan dan pengertian yang benar, mari bersama-sama dengan saudara seiman kita boleh meminum anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah, Kristus yang akan datang untuk kedua kalinya. Mari kita meminumnya bersama-sama. Mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami boleh menerima perjamuan kudus, meskipun sekali lagi kami belum bisa menerimanya di rumah Tuhan, tapi di rumah kami masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus masih boleh bekerja ya Tuhan. Biarlah setiap kali kami menerima perjamuan kudus, Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa Engkau yang kematiannya kami kenang bukan terus mati, tetapi bangkit naik ke surga dan satu hari akan datang kembali. Ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang Kristen yang setia, yang boleh memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang kembali menjemput kami, dan kami akan bersama-sama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan boleh kembali naik ke atas. Jemaat sekalian, mari bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus melimpah, selalu baru di tiap hari kita. Kita pujikan Tuhan Yesus baik. Karena berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
Mari bersama-sama kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang boleh kami kecap di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, saat ini kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Berkati setiap pengurus, setiap penata layan yang Engkau percayakan untuk mengelolanya. Biarlah segala hal yang dikerjakan boleh memuliakan dan menyukakan hati Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu dan orang banyak di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, biarlah segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi Tuhan. Doksologi. Terima kasih Tuhan, mari kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan setiap kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh boleh mengarahkan hati kita kepada kedatangannya yang kedua. Boleh menjauhkan kita, menguatkan kita dari ejekan-ejekan dunia ini, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, jemaat kasih Tuhan, kalau kita boleh beribadah pertama kali pada tahun ini. Nah, saudara, doakan terus untuk keadaan kita. Di satu sisi kita mendengar mengenai vaksin. Ya, di sisi yang lain katanya juga ada varian yang baru. Tapi bolehkah kalau saya boleh berharap kepada setiap jemaat di Elion, bolehkah kita boleh mempunyai kewaspadaan ketika situasi menjadi lebih baik, tapi juga sekaligus ketenangan ya ketika situasi menjadi lebih tidak baik. Ya, bolehkah kita bukannya ketika situasi baik kita menjadi langsung kendor, demikian juga ketika ada berita tidak baik kita langsung panik. Saya percaya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ya kita tetap harus waspada, ya karena kita tinggal di dalam dunia yang berdosa, tapi kita juga boleh mempunyai ketenangan karena kita tahu siapa yang kita percaya. Ya, sehingga biarlah sekali lagi masa yang sangat unik ini, bukan cuma sekedar kita harapkan segera berlalu, tapi sekali lagi kita boleh berdoa, Tuhan boleh memakai masa-masa ini, juga boleh membentuk kita, membentuk gerejanya, yang menjadi lebih siap untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini ada satu pengumuman penting, yaitu pengumuman pemberkatan nikah dan ibadah peneguhan dari Saudara Leo Satria Adi Putra dan Saudari Esther Trivena Gunawan di Gereja Elion Satelit. Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 11 pagi. Mohon jemaat mendukung di dalam doa. Demikian untuk pengumuman pada hari ini. Stay home, stay safe. God bless you all.